kasarnya. Kenapa? Ini juga bisa jadi penyebab kasarnya putaran ya. Nih terlihat ya, sisi-sisinya sini rata, jadi semua terlihat aus, tapi ini aus pemakaian ya, bukan kerusakan. Jadi wajar ya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan saya ada Daiwa Sertet ya. Ini tadi udah bongkar di bagian spool, pile arm, pile IC ya kan. Ini udah tak bersihin juga. Nah, ini kita akan lanjut untuk membongkar bagian internal atau mesinnya, mesin utama. Sambil kita lihat kondisinya maksil, dia masih bagus atau tidak ya. Nah, ini kita akan coba lihat apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Itu dulu. Jadi kita segeda ini sebenarnya untuk dokumentasi ya, untuk dokumentasi penyampaian dokumentasi kepada pemilik relnya ini ya, yang pasien, karena ini agak penanganannya agak beda dengan rel yang lain. Ini yang seri maksil. Nah, kita lihat ini nyangkut di sini as one way nya ya. Kita akan lihat masih nyangkut. Ini nyangkut. Iya. Nah, kita lihat ya. Bersih ya ternyata. Tidak ada maksil ya di sini. Bekasnya pun juga tidak ada. Nah, tisunya kelihatan bersih ya. Kalau dia ada maksil pasti as ini kalau kena tisu pasti dia akan warnanya hitam ya, karena oil maksil itu berwarna hitam ya. Nah, terus kita pasangkan, ini adalah komponen maksilnya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, tahu di mana sih komponen maksilnya itu kalau untuk Sertet. Nah, itu di sini. Nih ya. Ini sebagai edukasi juga sekalian. Jadi untuk sekalian penjelasan ya. Kenapa komponen maksil itu penting di Daiwa yang pakai sistem maksil? Dia itu fungsinya untuk menjaga asnya ini agar tetap ada di posisi tengah ya, atau center. Nah, oil maksilnya nanti akan ditaruh di selaknya ini ya, antara cover maksil sama basing as ya. Nah, dengan adanya oil maksil itu dia akan menahan as, dia tetap ada di tengah, jadi tidak goyang kanan kiri ya. Terus sebagai juga untuk seal agar air tidak masuk, juga sekaligus sebagai pelumas. Nah, kenapa harus maksil? Kenapa harus oil maksil? Nah, oil maksil itu mengandung magnet ya. Jika dia ada di sini, dia nggak akan kemana-mana ya posisinya. Dia akan tetap ada di sini karena kanan kirinya dia terikat oleh magnet. Jadi medan magnetnya yang membuat dia tetap ada di posisi as one way. Nah, ini nggak ada sama sekali ya, nggak ada oil maksilnya ini ya. Jadi magnetnya sistem maksilnya ini tidak berfungsi. Efeknya bisa membuat cacat as one way, bisa merusak komponen maksilnya.
bisa membuat air masuk dan akhirnya one way-nya yang jadi korban. Nah, one way-nya bisa kotor atau bisa berkarat. Nah, ini sama sekali tidak ada ya. Inilah komponen maksilnya. Nih, ini magnet. Nah, ini magnet dia. Lengket ya. Ini magnetnya. Nih, ini magnet ini. Nah, magnetnya ada di dalam sana. Tuh di sana tuh magnetnya di dalam sana tuh. Oke, lanjut. Kita akan lihat. Ini sering dibongkar ya relnya nih. Dibersihin, dibongkar. Kalau rajin-rajin sih enggak apa-apa. Tapi nanti efeknya bisa kena ininya tuh. Asnya ini nanti bisa cacat kalau enggak ada maksil ini. Oke, kita lanjut untuk melepas. Jadi kita sesinya ini pembongkarannya dulu ya. Untuk dokumentasi kepada pasien pemilik dari rel ini. Jadi kita akan lihat seperti apa mesin yang ada di dalam rel ini. Kalau oil maksilnya itu ndak ada, ndak dikasih oil maksil, putarannya pun jadi kerasa kasar banget karena terasa gesekannya ya. Jadi komponen maksilnya itu terasa gesekannya. Ya. Ini pinionnya udah kita buka. Di sini ada ring ya. Kita akan bongkar dulu semuanya. Ini tadi udah ball arm ini tadi udah kita bongkar ya. Terus kita akan lanjut ke bagian bodi. Seperti apa dalamnya? Ini dia. Oke. Nah, biarin sini nanti kita bersihkan. Nah, ini ya kondisi dalamnya. Terus kita akan pas bearing ini. Wih, kenceng dia. Yep. Asnya ini. Udah. Akan lepas bagian OSC gearnya. Sambil nanti kita akan cek. Ini masih kotor ya, belum dibersihkan. Oke, oh iya masih ada lagi ini seal di sini. Yep. Ya udah semua ini. Oke, masih bagus ya untuk ininya apa namanya washer OSC gearnya masih bagus. Terus di sini ada bearing, ini juga masih bagus bearingnya ya. Jadi dibersihkan dulu.
ya, pemiliknya ini agak kasar, tapi kasarnya ini kemungkinan besar udah terindikasi itu di bagian one way tadi ya. Ini ya, karena dia udah nggak ada oil maxil di situ yang sebagai pelumas di situ. Kalau untuk OSC gearnya masih bagus ya, masih bagus. Ini belum ada cacat, belum ada gores. Ini masih bagus ya. Terus bearing kita cek juga, bearing kita cek kondisi bearingnya masih bagus ya. Bearing juga masih bagus untuk yang bearing kanan, bearing kiri. Masih bagus juga ya. Terus bearing pinion bagus juga masih. Jadi ada tekanan sama putar biasa masih halus ya. Terus terakhir kita bersihin dulu. Ini dia. Jadi udah terlihat ya dari kasarnya. Kenapa? Ini juga bisa jadi penyebab kasarnya putaran ya. Ini ya. Jadi gear dia udah terindikasi haus ya. Ini ya, di sisi sini. Kalau sisi sini enggak, karena dia enggak ada itu ya, enggak ada itu yang kena, itu yang sebelah sini ya, yang parah. Bukan parah sih, ini memang pemakaian ya, wajar masih pemakaian, dan ini belum tajam ya, ini masih rata, jadi masih terhitung aman dan masih bisa presisi juga ya. Yang jelas ini yang udah bagian sisi-sisinya ini yang udah terlihat haus. Nih terlihat ya, sisi-sisinya sini rata, jadi semua terlihat aus, tapi ini aus pemakaian ya, bukan kerusakan, jadi wajar ya ini ya. Nih, ini juga bisa jadi faktor penyebab putaran tuh agak kasar ya. Nih sama di one way tadi ya. Terus kita akan lihat slider ya. Kita akan cek di bagian slider. Bearing aman ya. Bantalannya sebelah sini sama sebelah sini nih yang busing, ada karetnya, masih aman, belum kuat. Wush, ini dia. Nah, nih ada goyang ya, kocak ya, kendor ini bautnya nih, bautnya kendor. Kita lihat, kendor bautnya. Kita coba kencangin dulu. Ya, kendor ini positif. Nah, mantap. Ini sudah. Oh ya, pinion lupa. Kita akan cek pinionnya. Pinionnya yang awet. Pinionnya masih bagus nih. Ya karena lebih keras ini ya daripada drive gear tadi bahannya. Ya. Ini tuh zinc juga, tapi chrome-nya kuning ya. Kalau ini pure brass ya. Ini pure brass, brassnya juga kualitas bagus, dan ini
dural atau zinc yang di chrome kuning ya, makanya dalamnya kelihatan putih ya. Ininya kuning tapi pas ausnya kelihatan putih tuh. Oke, sumber penyakitnya itu tadi udah ketahuan dari ausnya ini, drive gear sama ini ya, one way atau komponen maksil yang tidak ada maksilnya, udah dibuang kayaknya, udah dibersihin ya. Tapi tidak di refill lagi. Untung one way nya masih bagus itu kondisinya karena dibersihin ini ya. Bersihin atau baru ini? Udah ada kotoran di dalam. Nah, one way masih bagus ya. Oke, ini sudah. Nanti kita akan lanjut ke refill dari oil maksilnya ya. Nanti kita akan record juga.
Oke, kita akan masuk ke proses refill maksil ya. Ini akan kita lakukan proses refill oil maksil. Satu sisi gini, jadi nanti merata sendiri. Dia langsung muter sendiri kan. Muter dia. Ya. Tuh ya, dibolak balik jadi dia nggak akan itu, nggak akan keluar, akan kesana kemari dia. Sip. Ini ada sedikit yang kita bersihkan. Ya. Memang harus telaten ya, jadi nggak boleh buru-buru, harus telaten. Nah, ya kondisinya tuh ya. Jadi posisi seal ini dia nggak akan kemana-mana. Oil maksil ini nggak akan kemana-mana, dia akan tetap ada di situ ya, nggak akan mengalir kemana-mana.
giniin juga dia nggak akan mengalir ke bawah, miring dia nggak akan jatuh, sini dia juga nggak akan jatuh, ya kan? Nah, kesana kemari juga, nah gini juga dia nggak akan jatuh, ya kan? Karena magnet, nah, magnetik, oilnya juga mengandung magnetik, dan banyak yang apa namanya gagal paham di situ, digantilah dengan oil yang biasa, ya kan? Padahal ini oil magnet, ini magnet ya. Nah, bisa diperhatiin, kelihatan ya, udah kelihatan ya. Oh, ikut ya. Oh, ikut ya. Tuh. Nah, kenapa magnet tuh? Nah. Nah. Oke, refill Maxil sudah selesai. Nah, kita lanjut ke perakitan bagian rotor.